Mama. Halo. Apa yang telah terjadi? Kamu tampak sangat berbeda. Saya pikir Anda lupa layanan kami. Anda adalah orang yang keras kepala. Sudah kubilang berkali-kali jangan telepon aku. Jika saya membutuhkannya, aku sendiri yang akan meneleponmu. Oke. Jadi apa yang harus aku lakukan? Saya takut agar lidahku tidak terpeleset di depan Shahzad. Begitulah caramu membuat panggilan palsu ke Alina. Dan Hitam mengiriminya surat. Aku akan membuatmu. Aku akan mengambil nyawamu. Anda melihatnya sendiri. Saya tidak punya niat untuk berbicara seperti ini. Oke, dengarkan, di sana. Saya tidak punya uang sekarang. Anda memberi saya beberapa hari. Saya akan mencoba dan mengambil uang dari Shahzad. Tapi demi Tuhan, jangan panggil aku sendiri sampai saat itu tiba. Aku akan menghubungimu. Oke sayangku. Anda mengurus kebutuhan saya. Saya akan menjaga kehormatan Anda. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Ahsan. Apa yang telah terjadi? Anda tampak stres di telepon. Apakah semua baik-baik saja? Lihat, Alina, saya orang yang jujur. Dan saya tidak bisa berbicara dalam lingkaran. Jadi apapun yang akan saya tanyakan, mohon dijawab dengan sejujurnya. Ahsan, kamu membuatku takut. Memberitahu, apa yang ingin Anda katakan? Anda selalu belajar di pendidikan bersama. Mungkin, kamu tidak suka kuliah perempuan. Tidak seperti itu. Di perguruan tinggi semua bersama-sama, maksudku. Perempuan laki-laki. Tidak ada pemikiran bahwa itu seharusnya perguruan tinggi laki-laki, atau kuliah perempuan. Mengapa? Tidak, maksudku, kamu pasti berteman dengan laki-laki. Tolong jangan langsung mengatakan bahwa tidak sama sekali. Saya juga hidup di dunia ini. Tidak ada persahabatan khusus dengan saya. Ya, kami berbicara bila diperlukan. Mereka teman sekelasku, aku berinteraksi bersama mereka. Tapi, mengapa kamu membicarakan semua hal ini hari ini? Mengapa Anda menanyakan hal-hal ini hari ini? Tidak, maksudku, pasti ada teman spesialmu. Tidak. Saya tidak memiliki persahabatan khusus dengan laki-laki. Aku tidak suka bergaul dengan laki-laki tanpa alasan apapun. Tapi saya tidak mengerti mengapa Anda bertanya. Hal-hal ini hari ini? Tidak perlu disebutkan alasannya. Dengar, kapan aku akan menghabiskan seluruh hidupku bersama seorang gadis? Saya seharusnya mempunyai hak untuk bertanya dan mengetahui. Ya. Tiba-tiba penyelidikan ini? Apa alasannya? Tidak ada alasan khusus. Alina. Saya merasa Anda masih berteman dengan seseorang. Dan Anda masih berhubungan dengannya. Tidak. Ini sama sekali tidak seperti ini. Percayalah Ahsan, itu hayalanmu. Jika ada sesuatu yang mengganggumu, bicaralah padaku dengan jelas. Mengapa kamu berbicara dalam teka-teki? Tidak apa-apa, Alina. Saya hanya bertanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin makan sesuatu? Saya tidak lapar. Menurutku, aku harus pergi. Oke, seperti yang Anda inginkan. Aku akan meninggalkanmu ke mobil. Tuhan, kamu telah merenggut cintaku. Dan aku bahkan tidak menyebutkan namanya. Alina dan aku telah menjadi sepasang kekasih sejak kuliah. Pertama Ali datang di antara kami. Sekarang Anda telah mengklaim kepemilikan Anda atas dia. Sekarang, ini salah. Pekerjaan kami ada di jari. Kita harus menekan beberapa tombol. Maka Alinamu,
Dan cinta kita akan menjadi pembicaraan di kota. Ini akan menjadi terkenal di seluruh kota. Sekarang kartunya sudah dibagikan. Pernikahan kami hanya tinggal beberapa hari lagi. Apa yang terjadi pada Ahsan? Bu, sedang berpikir untuk memelihara Dolki. Dan Ahsan telah menempatkanku dalam masalah apa? Kenapa dia menanyakan pertanyaan seperti ini padaku? Halo. Halo. Apakah semua baik-baik saja? Anda menelepon saat ini. Kali ini untuk saudara Ahsan. Saya ingin berbicara dengan Anda. Apakah semua baik-baik saja? Sepertinya hal yang serius. Katakan padaku dengan cepat. Saya merasa sangat penasaran. Ramsa, Ahsan meneleponku untuk bertemu hari ini. Oke. Kemudian, bagaimana aku bisa memberitahumu hal-hal apa yang dia tanyakan padaku? Alina, apa yang ingin kamu katakan? Hal-hal seperti apa? Dia bertanya padaku, teman apa yang aku punya? Dengan siapa saya berbicara? Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak punya teman. Jangan berbicara dengan siapapun. Dia tidak percaya padaku. Ramsa, dia meragukanku. Apa? Apa yang terjadi padanya? Saya tidak mengerti Ramsa. Apa yang harus saya lakukan? Alina, mungkinkah tukang pos hitam itu mendekati Ahsan? Bagaimana jika dia yang mengirimkan foto-foto itu? Jika sudah terjadi seperti ini, maka akan sangat buruk. Ramsa, apa salahku dalam semua ini? Aku bahkan tidak mengenal orang itu. Mungkin Hina lagi-lagi salah kaprah pada Ahsan soal kamu. Dia wanita yang sangat jahat. Dia tidak akan duduk dengan tenang. Apa yang bisa saya lakukan? Kondisiku menjadi buruk dengan memikirkan semua ini. Oke, lakukan satu hal. Bicaralah dengan Arsala, letakkan semua masalah ini di hadapannya. Dia sangat bijaksana. Dia akan memikirkan solusinya. Kartu Ramsa telah dibagikan sekarang. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ibu sedang berpikir untuk memelihara Dolki. Dan apa gunanya berbicara dengan Arsala? Ahsan kini merasa ragu dalam hatinya. Sekarang sulit untuk dikeluarkan. Ramsa, aku tidak bisa menjelaskan diriku di depannya. Seperti yang kulakukan di depan Ali, saya tidak bisa memberikan bukti. Dengarkan aku, Arsala sudah menyelesaikan masalah ini sebelumnya. Dia bisa menyelesaikannya sekarang. Anda mencoba dan berbicara dengannya. Oke, aku akan bicara dengannya. Tapi Ramsa. Tapi apa Alina? Menjadi positif, cobalah dan bicara dengannya sekali. Dan saya yakin, dia akan bisa menyelesaikannya. Oke, aku akan bicara dengannya. Oke, udah habis. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Tidak, Aa. Ya Tuhan, datanglah segera saat aku meneleponmu. Dingin. Halo, assalamualaikum. Kedamaian selalu bersamamu. Babi, apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Kenapa kamu meneleponku? Babi, aku mendapat pekerjaan darimu. Saya ingin bertemu. Oke. Oke, aku akan datang dan menemuimu. Anda tahu Syahzad telah memberikan begitu banyak batasan pada saya. Tetapi, aku akan melakukan apapun untukmu. Oh, lalu sulitkah bagimu untuk keluar rumah? Oh tidak. Itu akan sulit tapi
Itu bukan tidak mungkin. Dan Anda menelepon dan saya tidak akan datang. Ini tidak mungkin. Jadi, aku akan datang. Oke, babi, aku akan menunggumu. Oke. Aku akan berada di sini untukmu. Oke, sampai jumpa. Allah Hafiz. Mama, saranku padamu adalah mencari gadis lain untuk Ahsan, karena dia akan meninggalkan Alina. Dia akan meninggalkan Alina, tapi kenapa? Aku tidak tahu. Dia pasti telah melakukan sesuatu. Dia tidak selugu seperti yang kamu pikirkan. Dia sangat pintar. Tidak, sayang. Saya telah melihat dunia. Melakukan pencocokan. Saya bisa tahu tentang seseorang. Alina adalah gadis yang sangat manis. Dan Qudsia telah mengasuh putri-putrinya dengan sangat baik. Itu juga sendirian. Tapi Bu, ada sesuatu. Karena Ali juga meninggalkannya. Dan kini Ahsan pun ingin meninggalkannya. Jika dia gadis yang baik, dia pasti sudah tenang. Tidak, sayang, pasti ada kesalahpahaman. Atau mungkin nasibnya tidak baik. Itu tidak perlu. Bahwa dia jahat, nasibnya pasti buruk. Kamu tidak tahu, Bu. Dia masih memanggil Syahzad dengan beberapa alasan. Kamu tidak tahu gadis seperti apa dia. Dia hanya ingin aku bercerai dan mengambil Syahzad menjauh dariku. Saya tidak setuju dia seperti ini. Baiklah kalau begitu, aku pasti berbohong. Mama, kamu terlalu naif. Kamu belum melihat dunia. Anda tidak tahu, gadis-gadis yang pergi ke universitas sangat pintar. Berteman dengan laki-laki dan bergaul dengan mereka. Sangat normal bagi mereka saat mereka belajar di pendidikan bersama. Dan kemudian kebiasaan mereka. Gerakan, sehari-hari, nongkrong, semuanya hancur. Dengar, aku tidak percaya padamu. Alina adalah gadis yang baik. Dia tidak seperti ini. Biarkan saja, Bu. Sulit untuk menjelaskannya kepada Anda. Dia telah melakukan sihir padamu. Dan bukan hanya kamu. Tapi dia juga telah melakukan sihir pada menantu tersayangmu, Syahzad. Itu sebabnya dia tidak bisa melihat siapapun kecuali dia. Tetap saja, izinkan aku memberitahumu satu hal. Ahsan tidak bodoh seperti kalian berdua. Sihir ini tidak akan berhasil padanya. Dia akan meninggalkan Alina, lihat saja nanti. Menjadi begitu bahagia di tengah penderitaan seseorang adalah hal yang sangat buruk bagi Hina. Dan bagaimana dengan rasa sakitku? Dia telah mempermalukanku di depan Syahzad. Bu, kamu lupa semua itu. Sayang, semua orang memuji hal yang baik. Hal baik? Suatu hal yang menyenangkan bagaimana kebenarannya terungkap di depan seluruh dunia. Mungkin saja ada yang melakukan hal ini padanya karena dendam. Bu, hentikan, aku tidak tahu dalam pikiran apa. Kamu seseorang melakukannya karena dendam. Siapa musuhnya? Sayang, Ali juga bisa melakukan ini karena dendam. Ibu Alina memberitahuku seseorang itu sedang mengancamnya. Saya tidak tahu semua ini. Kalian semua hanya mencari cara untuk menyebut dia tidak bersalah dan saleh. Tapi Ahsan akan meninggalkannya. Dan kamu harus membuatku terjebak dengan Syahzad. Saya terjebak sekarang. Kamu tetap bahagia. Jangan pamrih, Hina. Apa kekhawatiranmu? Syahzad adalah satu di antara jutaan. Anda sendiri yang membangun kekhawatiran ini. Satu dari sejuta? Satu dari sejuta yang mempunyai kantong kosong. Dia adalah orang yang kikir. Saya disebut istri seorang pengusaha tetapi dia tidak memberiku uang. Jadi, cara Anda membelanjakannya, semua emas di dalamnya, dunia juga berakhir. Bu, tolong hentikan nasihatmu. Itu adalah batasnya. Saya sakit kepala sekarang. Oh tidak, sudah banyak waktu berlalu. Aku harus pergi. Aku ada janji di salon. Janji di salon? Anda juga harus duduk dengan ibumu. Bicaralah padaku suatu saat nanti. Coba dan dengarkan aku juga. Apakah Anda punya sesuatu yang baik untuk diceritakan? Bagaimanapun, aku akan datang setelahnya. Oh tidak, rambutku jadi jelek sekali. Besar.
Dia pergi ke panti dan berkeliaran di mal. Jika suaminya tidak mau mengatakan apapun mengenai hal ini, mengapa tidak? Ya Tuhan, aku lelah menjelaskannya padanya. Babi, Anda minum jusnya, kita akan bicara setelah saya menandatangani beberapa surat. Anda melakukan pekerjaan Anda. Saya menunggu. Terima kasih. Silakan minum jus Anda sampai saat itu. Ya, sayang, apa kabarmu? Dan terima kasih telah meluangkan waktu untukku. Mengapa kamu berbicara seperti orang asing? Anda adalah teman baik Syahzad. Anda seperti anggota keluarga kami. Katakan padaku, mengapa kamu meneleponku? Babi, sebenarnya Ipar menjadi tahu tentang perselingkuhan Alina. Itu sebabnya saya ingin mengikuti saran Anda. Babi, apa yang telah terjadi? Ahsan, mungkin kamu lupa kalau kamu memberitahuku bahwa aku tidak boleh ikut di antara hal-hal itu. Kekhawatiran kamu dan Alina. Babi, aku ingat, tapi aku sendiri yang menanyakannya sekarang. Ahsan, tolong jangan libatkan aku. Jika akan ada masalah di masa depan, Anda jangan bicara padaku tentang hal itu. Aku akan disalahkan karenanya, bahwa saya menghancurkan kehidupan menetap seseorang. Silakan, jauhkan aku dari hal itu. Lihat, sayang. Jika Anda mengetahui sesuatu tentang Alina, tolong beritahu saya. Anda mencoba memberitahu saya sebelumnya, tetapi saya tidak melakukannya. Mementingkan hal itu, tapi aku benar-benar perlu mengetahuinya. Jadi, tolong beritahu saya. Aku tidak berusaha memberitahumu. Saya mencoba memperingatkan Anda. Hanya karena Anda adalah teman baik Syahzad dan orang yang sangat baik. Pernahkah Anda terpikir kalau suami pertama Alina, Ali, mengapa dia meragukan Alina? Menurut Alina, dia dulu yang menyalahkannya. Hanya suami bodoh yang bisa menyalahkan istrinya. Dia masih menelepon Syahzad sampai hari ini. Tapi tolong Ahsan, jangan beritahu Syahzad tentang hal ini. Seperti saya, aku tidak pernah memberitahu dia bahwa aku mengetahui semua tentang ini. Dia pikir dia menyembunyikan ini dariku. Kalau dia tahu aku mengetahuinya, dia akan tahu. Mulai melakukannya secara terbuka. Babi, masalah ini masih berlanjut. Masalah ini tidak akan selesai. Tidak ada seorang pun yang ingin menyelesaikan masalah ini. Adiknya juga mengetahui hal itu, jadi mohon demi Tuhan, jangan bawa namaku kemanapun. Farwa Api tahu segalanya. Dia tergila-gila pada Alina. Semua permasalahan dunia ada pada diri saya. Siapa yang jahat di depan semua orang? Yang lain. Saya dibatasi untuk bertemu siapapun atau pergi kemanapun. Hidupku menjadi sengsara. Babi, aku tidak dapat memahami orang-orang ini. Anda melihat Farwa Api dan Syahzad. Mereka kelihatannya sangat baik, tapi sebenarnya siapakah orang-orang ini? Nyonya Alina, sepertinya juga cukup baik. Saya membuat kesalahan besar, Ahsan. Tanpa sadar aku sudah memberitahumu begitu banyak. Jangan percaya,
Apa yang aku katakan padamu? Kamu seharusnya hanya percaya pada dirimu sendiri dan Alina. Aku berangkat, tunggu, tidak Kakak Ahsan. Babi. Anda mengangkat telepon dengan penuh semangat. Seperti Anda sedang menunggu telepon seseorang. Saya akan menunggu siapa? Aku hanya bicara padamu. Aku menunggumu dengan penuh semangat. Benar-benar. Bagaimana aku bisa membuatmu percaya padaku? Jika seseorang jujur, Alina, kemudian kebenaran itu berbicara sendiri. Mereka tidak membutuhkan siapapun untuk mempercayai mereka. Dan aku tidak percaya padamu. Anda telah kehilangan kredibilitas Anda, Alina. Ahsan. Ahsan, dengarkan aku. Halo. धोखा दिल को हुआ लगता था तू बहू ओ Halo. Halo, Alina. Kamu menangis. Ramsa, aku telah jatuh ke dalam lubang yang dalam sehingga aku tidak bisa mencari cara untuk keluar dari situ. Pertama, Anda harus berhenti menangis. Jika ibu melihat ibu dalam kondisi seperti ini, bagaimana perasaannya? Apa yang harus aku lakukan, Ramsa? Dia mengatakan bahwa dia telah melihat foto-fotoku. Oh. Artinya, pemeras itu telah sampai padanya. Dia bilang dia akan menunjukkan semua fotoku pada Ahsan. Dia akan mencemarkan nama baik saya. Saya tidak tahu kepada siapa dia menunjukkan foto saya. Saya tidak akan bisa menghadapi siapapun, Ramsa. Apa yang harus saya lakukan? Ini sangat buruk, dan saya tidak mengerti bagaimana menangani masalah ini. Haruskah kita meminta bantuan dari Syahzad? Aku harus mati sebelum Syahzad dan Farwa mengetahuinya. Ramsa, aku tidak akan bisa menghadapi siapapun. Saya meminta Anda untuk berbicara dengan Arsala, tetapi Anda tidak melakukan apapun. Saya tidak bisa berbicara dengannya. Dan sejak Ahsan meragukanku, Arsala belum menelepon saya, atau mengirim pesan kepada saya dan dia tidak menjawab panggilan saya. Itu hanya berarti dia juga meragukanku. Apakah ibu ragu? Dia belum ragu. Tapi bagaimana hal ini bisa tetap tersembunyi darinya? Dia selalu bertanya kenapa aku khawatir. Apakah saya khawatir? Apakah saya baik-baik saja? Dia selalu menanyakan hal ini. Dan Bibi selalu, kapan kita mengadakan dolki? Apa yang harus saya jawab? Bagaimana saya bisa memberitahu mereka apa yang saya alami? Ramsa, tolong datang padaku. Aku merasa sangat kesepian. Alina, sayangku. Kantor Syekh Zaid pindah ke negara bagian lain. Penting bagi saya untuk pergi bersamanya. Atau aku akan datang. Kalau begitu, nasihatkan aku. Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir Anda harus berbicara dengan Arsala. Bagaimana saya bisa berbicara dengannya? Kalau dia bilang, lalu apa yang Ahsan katakan? Oke, santai saja. Saya akan menelpon Arsala sendiri dan lalu kembali padamu. Ramsa, aku sangat takut. Tolong berdoa untukku. Kamu tidak perlu mengatakan ini, Alina. Yang pasti, kamu adalah saudara perempuanku. Kalau bukan aku yang mendoakanmu, lalu siapa? Hati-hati ya Tuhan Hafiz. Aku merasa sangat kasihan padamu. Tapi kita patut kasihan pada Alina. Siapa yang tidak menghargai berlian seperti Anda?
Apa yang akan terjadi jika dia berhenti melakukan apa yang dia lakukan? Seandainya aku menemukan laki-laki sepertimu, saya akan melakukan apapun untuknya. Tinggalkan, babi. Saya tidak punya keluhan apapun terhadapnya kali ini. Omong-omong, itu adalah kesalahanku sendiri. Seharusnya aku tidak melakukan perbaikan padanya. Bagaimanapun, namun tidak ada yang salah. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu, tapi aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Aku membaca pesan Alina di ponsel Syahzad kemarin malam. Saya mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke diri saya sendiri, agar aku bisa menunjukkannya padamu. Pesan Alina adalah, "Aku mencintaimu, Syahzad. Aku bahkan tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Saya tidak tahu mengapa semuanya terjadi dan mengapa. Tapi kita akan segera bersama." Ponsel Syahzad dipenuhi dengan pesan-pesan semacam ini. Dan Anda berpikir begitulah cara saya menoleransi semuanya. Ini menjadi istrinya. Hentikan sekarang, babi. Tolong diam. Atau aku akan menjadi gila. Cukup, silakan, silakan. Aku tahu segalanya sulit bagimu. Babi, silakan, jika Anda tidak keberatan. Tolong tinggalkan saya sendiri. Aku hanya ingin sendiri, saya sendiri akan menjadi lebih baik. Pikiran tidak bekerja saat ini. Silakan. Ahsan. Babi, aku memintamu, tolong pergi. Silakan pergi, saya akan menjaga diri saya sendiri. Saya ingin tinggal sendirian untuk saat ini. Tidak, aku akan memanggil dokter untukmu. Kamu tidak mengerti aku. Tinggalkan saja aku sendiri. Silahkan pergi. Aku hanya butuh kedamaian. Alina. Alina. Apakah ada masalah? Apakah Ahsan mengatakan sesuatu? Tidak, aku baik. Baik saja. Apakah Ahsan menelepon? Ya, dia menelepon. Lalu, apa yang dia katakan? Kapan tamunya akan datang? Dia sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia tidak memberitahukannya kapan mereka akan datang. Mumanimu menelepon. Dia ingin membawakan baju kuning dan gelangmu malam ini. Saya bilang dia bisa. Bu, setidaknya kamu seharusnya bertanya padaku. Jika saya akan memakai gaun kuning lalu siapa yang akan mengambilnya? Mengurus pekerjaan luar, tolong tolak Mami. Saya tidak ingin memakai apapun. Gaun kuning untuk saat ini. Mengapa kamu khawatir? Kami punya sopir. Aku akan bertanya padanya. Dia akan melakukan semua hal. Bu, dia bahkan tidak bisa membawakan obatmu. Bagaimana dia akan mengurus hal-hal lain? Anda sebaiknya menolak Mumani. Saya tidak ingin memakai gaun mayo. Apa yang terjadi, sayang? Sekarang saya sudah bertanya padanya. Biarkan dia datang. Kami akan menyimpan gaun itu. Jangan memakainya.
Lakukan apa yang kamu mau. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu sangat marah? Apa yang telah terjadi? Bu, semua ini bukan pertama kalinya terjadi. Bahwa Anda telah mengikuti ritual ini. Tolong hentikan semuanya. Saya tidak ingin melakukan semua hal ini. Apa yang telah terjadi padamu? Kamu belum pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Karena saya tidak ingin melakukan semua ritual ini sekarang. Oke, saya sudah menjelaskan kepada Najma menu makanannya. Dia akan mempersiapkan segalanya. Anda harus juga pergi dan memeriksanya. Saya pikir total orangnya akan menjadi 15 orang. Astaga, apa yang terjadi padanya? Saya tidak mengerti. Kenapa dia bertindak seperti ini? Kita lihat saja kapan Hina akan datang. Nori. Senang rasanya aku menemukanmu. Lakukan satu hal. Bawakan air ke kamarku. Dan simpanlah sesuatu untukku untuk makan malam. Oke. Bukankah kamu sedikit terlambat hari ini? Apakah ini waktunya untuk kembali ke rumah? Aku memintamu berkali-kali untuk tidak ikut campur dalam pekerjaanku. Anda mengejek saya di depan pembantu. Saya suka cara Anda berpikir. Ini bukan urusan dan urusan Anda. Anda adalah bagian dari rumah ini. Anda adalah menantu perempuan. Dan Anda ingin tidak ada yang mempertanyakan Anda tentang keberadaanmu. Saya tidak dapat memahami ceramah yang Anda berikan kepada saya tentang menjadi menantu wanita. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mendapat medali sebagai menantu perempuan dari rumah ini dan memakainya, dan menjaga diriku tetap bertanggung jawab di hadapanmu? Anda tidak membutuhkan medali Hina. Anda hanya membutuhkan satu medali. Medali etika. Permisi. Apa yang baru saja Anda katakan? Apa yang salah dengan etika saya? Apakah aku punya pacar? Atau berbicara dengan mereka hingga larut malam? Atau aku berkeliaran dengan orang yang salah? Atau aku menelpon gadis murahan di rumah? Hina, apa yang kamu bicarakan? Perhatikan bahasa Anda. Anda hanya berbicara sampah. Apa yang aku katakan padamu? Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk pulang. Saya tidak percaya Anda dapat berbicara kepada saya seperti ini. Dengarkan aku. Kalau secara tidak langsung kamu akan balsam aku, saya akan juga menjawab seperti ini. Diam, Hina, tetaplah pada batasmu, atau kalau tidak, apa? Sebaliknya jika saya lupa saya batasi, saya bisa bahkan menamparmu. Oh, halo, permisi, Anda akan mengangkat tangan Anda. Maukah kamu mengangkat tanganmu begitu saja? Saya tanpa ayah tetapi saya juga punya tangan. Bagaimana Anda bisa mengangkat tangan? Tetaplah dalam batas Anda. Lebih baik bagimu kalau kamu masuk ke dalam rumahmu. Ruang tersesat dari saya akan ke kamar saya. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Aku juga tidak ingin berbicara denganmu. Berasal dari Amerika. Anak muda. Taruh makanan di atas meja. Ada apa ini Hina? Kamu pulang larut malam. Anda telah menungguku. Mengapa? Bukankah kakakmu memberitahumu bahwa dia mengancam untuk mengangkat tangan padaku? Kamu dan Api bertengkar. Sekarang jangan katakan ini bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Percaya saya. Dia tidak memberitahuku apapun. Syahzad, aku tidak tahu kenapa Api sangat membenciku. Maksudku, saya selalu menganggapnya sebagai kakak perempuan saya, tetapi apapun yang saya lakukan untuknya, dia tidak akan pernah menyukai saya. Hina, tidak seperti ini. Anda hanya berpikir berlebihan. Api sangat penyayang. Jika dia mencintai lalu mengapa dia memikirkannya? Mengangkat tangan padaku? Kemudian, kamu pasti telah berbuat salah padanya. Saya tidak berperilaku buruk pada Syahzad. Aku selalu diam karena kamu. Aku mengabaikan pembicaraannya. Tetapi, hari ini tentang kehormatan saya. Bagaimana seseorang bisa mengatakan seperti ini bahwa saya akan mengangkat tangan terhadap Anda? Oke, dengarkan aku. Anda pulang. Kami akan membicarakannya ketika Anda kembali. Saya tidak akan datang. Aku tidak datang karena aku menghormatinya. Dan aku mungkin akan melakukan sesuatu padanya jika dia mau datang ke hadapanku. Jadi lebih baik aku kembali ketika dia sudah pergi. Apa sifat keras kepala ini? Saya meminta Anda untuk pulang. Sudah kubilang padamu, aku tidak akan datang. Kami akan masuk ke dalamnya. Perkelahian tanpa alasan. Kamu suruh dia pergi dulu, baru aku kembali. Ada apa denganmu, Hina? Anda berbicara seperti orang bodoh. Bagaimana saya bisa mengusirnya? Oke, aku akan datang besok pagi.
Sebagai ibu, ketahuilah juga aku ada di sini. Jika saya kembali sekarang, apa yang akan dia pikirkan? Saya akan datang besok pagi, insya Allah. Awal yang bagus, Nyonya, bahwa Anda adalah bagian dari rumah dan bisnis juga. Dan lihatlah Syahzad. Dia sangat siap untuk memberikannya. Tapi tidak. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak mungkin saat Hina ada di sini. Kamu bisa mengambil semuanya. Biarkan Syahzad datang hari ini. Saya akan bertanya pada Syahzad di mana semua uangnya dan perhiasannya hilang. Tentu saja itu ulah Farwa. Dia pasti menyimpannya di Banu. Tapi aku tidak akan membiarkan semuanya jatuh begitu saja ke tangannya. Begitu banyak perhiasan yang dimasukkan ke dalam hak mehar dan hal-hal yang diberikan oleh mereka, itu milikku. Saya tidak akan meninggalkan apapun.